Suara aman, Kak? Aman. You don't see when I can't think straight. I believe I want it for the long run. Said I'm waiting for the times right. Never running from the wall fight. Never wanted for the one night. I'm ready for the moment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Berjumpa lagi dengan saya Putri Safitri di acara kita Tribun Motesa Tesa program tribunpalu.com. Baik, tema kita hari ini adalah long segmen dan penanganan ruas jalan PPK 1.4 longsoran Ogomas Tonggolo Bibi, dan sudah ada bersama saya Bapak Stanley Arthur Masie. Beliau merupakan penanggung jawab ruas jalan Malala Ogotua, Ogomas, dan juga Ogomas Tonggolo Bibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, Mbak Putri. Aduh, kayaknya Waalaikumsalam juga. Kayaknya saya lebih gugup dari Bapaknya ini. Belebet saya. Santai saja, Mbak Putri. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Baik-baik saja. Oke, baik. Sehat-sehat. Iya. Aman-aman juga, Mbak. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih Bapak karena sudah hadir di tribunpalu.com untuk hari ini, untuk tema kita. Karena seperti yang kita ketahui juga Tribuners, bahwa terkait jalan rusak ini sempat viral ya Bapak, dan sempat menjadi perhatian pemerintah pusat juga, bahkan sampai ada Jokowi yang langsung terjun ke lapangan untuk terkait jalan rusak ini. Dan terkait sebelum kita masuk ke tema kita dulu, kita mau kenalan dengan Bapak Stanley dulu nih. Bapak asli orang Sulawesi Tengah, Bapak? Saya asli Sulawesi Utara, Manado. Oh, oke, baik. Di Sulteng sudah sejak kapan, Bapak? Di Sulteng sejak dari tahun 2020, saya dipindahkan dari Sulit Manado. Baik. 2020 saya di PJN 3. Oke. Dari Batui, Toilirata, Batu Rube. Di situ saya. Oke, PJN tapi 3, jenjang karirnya di BPJN sendiri bagaimana Bapak? Mulai dari kapan? Saya masuk di PUPR ya, Oh, Bina oke, Marga. baik, PUPR. Itu dari tahun anggaran 9192. Itu saya selesai dari kuliah diplomanya itu. Baik. Jadi dari tahun 92
9192 saya mulai masuk sebagai tenaga honorer. Oke. Itu. Ya, di situ sudah menjadi pengawas. Iya, baik. Direksi dulu namanya atau korlap sekarang ya. Iya. Pengawas direksi KUR. Tahun 2007 saya diangkat menjadi CPNS dan PNS. Baik. 2007. Kemudian tahun 2017 saya dipercayakan untuk menjadi PPK pengadaan tanah Jalan Tol Manado Bitung 2. Oke. Dari Manado. Itu dari 2017 sampai dengan 2019. Jadi hampir 3 tahun saya setelah saya menyelesaikan pengadaan tanah, bebasan tanah itu untuk jalan tol kurang lebih 1.600 bidang. Oke, Saya baik. selesaikan. Saya diberikan juga tanggung jawab oleh Pak Menteri pindah ke Sulawesi Tengah, Oke, baik. ke PJN 3 itu di PPK 34 ruasnya Batui, Toili sampai Batu Rube. Oke, baik. Nah, itu baik. sudah di titik akhirnya itu. Jadi tidak ada jalan lagi. Jadi kita harus naik perahu, kapal Oke. menyeberang ke arah Kolonel Dale. Oh, oke, Udah. betul. Di situ putus jalannya saya itu. Mulai dari kilometer 660 itu sampai dengan 817. Itu dari tahun 2020 Iya. sampai dengan 2021. Oke. Jadi baik. 2 tahun di situ saya. Tahun 2022 saya dipindah ke PJN 1. Oke, Pelaksanaan baik. Jalan Nasional Wilayah 1. Dari 2022 sampai dengan saat ini Iya. sebagai penanggung jawab ruas PPK 1.4 Oke, baik. dengan ruas Jalan Malala, Ogo Tua, Ogo Amas, Tonggolo Bibi. Oke, baik, Gitu, Pak. baik. Oke, aduh luar biasa sekali. Lumayan lama mengabdi di PUPR dulu ya, Pak, dari 1992. Ya, Betul. 30 tahun, Mbak. Oke, waduh lumayan. Luar biasa sekali, Bapak. Tapi selama mengabdi di BPJN sendiri nih, mulai dari 2020 tadi ya, Bapak. Iya. Suka dukanya apa saja nih, Pak? Atau mungkin ada pengalaman menarik lagi nih, Pak? Setiap tugas ya, Iya. yang pasti ada suka, ada duka. Betul sekali. Tergantung dari bagaimana kita untuk mengimplementasinya itu, gitu Betul, kan? betul. Karena memang di penempatan saya pertama di wilayah 3 PPK 34 itu paling jauh itu. Oh, Itu ruasnya paling jauh, kurang lebih yang paling akhir itu 817 kilo itu dari Palu. Iya. Itu hampir sama dengan Manado Palu itu. betul. Jadi suka dukanya itu kalau ikut darat itu berjam-jam. Oh iya, betul. Bisa 14-15 jam kalau kita ikut darat. Nah, dengan penuh resiko kan. Iya. Ya. Tapi kalau sukanya ya sudah diberi tanggung jawab, tetap harus dijalankan, Pak. Iya, betul. Aduh. Sudah tanggung jawab harus jalankan dengan penuh tanggung jawab lah begitu, Pak. Ya. Tapi betah nih ya, Pak, tinggal di Sulawesi Tengah. Kalau berbicara betah, ya sudah harus betah. Oke. Karena sudah tanggung jawab ya, Bapak. Ya, sudah ditanggung jawab terus betah karena kalau kita tidak betah, bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan atau tanggung jawab yang diberikan oleh Iya. negara kan Iya, kepada betul. kita. Betul. Nah, kalau kita tidak betah berarti ya jadi bagaimana lagi yang di Betul, lapangan. Jadi betul. harus betah. Oke, Meskipun sudah baik. 3 tahun di sini, ya, sudah terima aja lah apa adanya, Pak. Oke. Tapi terkait kulinernya ini menyesuaikan, Bapak? Kalau kuliner makanan di sini, ya hampir-hampir mirip sih sebenarnya, Pak. Oh, dengan Manado Dengan ya? Manado, Oke, ikan-ikan, terus kue-kuenya itu Iya. hampir sama Oke. dengan cita rasa yang ada di Manado. Oke, jadi tidak terlalu beda-beda jauh, sulit jadi untuk tidak sulit menyesuaikan, beradaptasi ya, Bapak. Oke, baik. Oke, masuk terkait tema kita nih, Pak. PPK 1.4. Ya. Kita mau lebih tahu rincian terkait wilayah PPK 1.4 itu di mana saja, Bapak? Nah, Iya. kalau PPK 1.4, kita mulai dari ruas Malala, Iya. Ogo Tua. Itu mulai dari kilometer 354 sampai 2
294. Oke, baik. Ya, kurang lebih dari 56 kilo itu. Jadi kalau ruas, nama ruas itu dari arah Gorontalo Buol ke arah Palu. Jadi dari Malala, jadi kilometer terbesar ke kecil. Betul sekali. Tapi kalau kilometernya itu dari Palu ke arah Gorontalo, perbatasan ke Buol. Gitu. Kalau nama ruas dari Gorontalo ke Palu. Kalau kilometer nolnya dari Palu sampai ke perbatasannya itu. Baik. Jadi dari 26 dari 354 itu Malala Ogo Tua, ada 3 ruas saya. Ada 3 ruas, Malala Ogo Tua. Terus ada Ogo Tua, Ogo Amas. Baik. Itu dari KM 296 sampai dengan KM 262. 36 kilo kurang lebih. Kemudian ada ruas ketiga itu dari Ogo Amas Tonggolo Bibi. Baik. Ogo Amas Tonggolo Bibi itu dari KM 262 sampai dengan 198. Baik. Kurang lebih 58 kilo. Jadi total panjang saya ada kurang lebih 158 kilo. Nah itu artinya dari long segment. Jadi ada orang awam kan bertanya, apa ini long segment? Itu penanganan bagian ruas terpanjang dengan secara menerus ya. Ruas terpanjang secara menerus dengan bisa lebih dari satu ruas supaya penanganan kondisi jalan mantap. Dan bisa dicapai kondisi jalan dengan umur rencana. Itu long segment, arti dari long segment. Long segment ini juga di preservasi. Preservasi jalan. Dijadikan sebagai preservasi jalan yang tadi Malala Ogo Tua Ogo Amas Tonggolo Bibi. Gitu. Baik. Jadi pengertian long segment seperti itu. Jadi dalam situ ada bagian ruas-ruas lebih dari satu dan jenis-jenis penanganan lingkup-lingkupnya itu sudah ada di dalam situ semua. Baik. Tapi terkait ruang lingkup wilayah kerjanya Bapak ini, kebanyakan ada pemukiman warga atau memang ruas jalannya kebanyakan daerah rawan longsor, Bapak? Kalau di saya itu pemukiman kira-kira setengah-setengah ya. Setengah-setengah. Karena juga jarak itu dari pemukiman ke antar pemukimannya itu agak jauh. Itu bisa sampai 1 jam bisa dapat pemukiman. Gitu. Baik. Agak sedikit jauh, hampir setengah ya Bu. Setengah hutan. Setengah perkampungan. Betul. Baik. Gitu. Dan di sana juga ada ya rawan longsor. Daerah rawan longsor. Itu di Bukit Lenju itu. Di Bou, Balukang. Nah, itu baik. Tapi memang Sulawesi Tengah ini terkenal dengan wilayah longsor untuk jalan utamanya ya Bapak. Karena mungkin daerah perbukitan ya Bapak. Dan curah hujan yang kadang tiba-tiba deras, tiba-tiba tidak. Ya, itulah memang kalau kita kan sering naik pesawat, kita lihat dari atas itu. Karena topografi memang Sulawesi Tengah berbukit-bukit. Terus jenis tanahnya ini. Jenis tanahnya juga jenis Bapak. Tanah-tanah ekspansif itu. Bisa dia mengembang, bisa juga dia susut jenis tanah. Nah itu dengan volume air yang berbeda, apalagi dia hujan. Makanya kan sering kita lihat kalau dia panas, nggak ada air kan di sungai-sungai. Ya guys, itu ya hal-hal yang menarik di tantangan di Sulawesi Tengah itu. Kalau dia panas, nggak ada air itu di sungai. Begitu dia hujan sedikit, nggak tahu airnya dari mana. Nah itulah terjadi longsoran dengan debris-debrisnya itu. Nah, itu banyak terjadi di ruas saya. Baik. Mungkin bisa langsung dijelaskan nih Pak tentang apa saja pekerjaan di PPK 1.4 untuk 2023 ini dan bagaimana progresnya, dan mungkin langsung saja juga dijawab terkait nilai pekerjaan dan sistem pembiayaannya Bapak, silahkan. Makasih Mbak Putri. Iya, silahkan Bapak. Kalau di ruas saya Mbak, itu ada 3 paket yang terkontrak. Baik. Ya kan? Yang pertama long segment tadi ini. Dengan preservasi jalan, ruas jalan Malala, Ogo Tua, Ogo Amas, Tonggolo Bibi. Baik. Nah, di dalam paket preservasi ini atau long segment itu ada 5 lingkup. Baik.
Jadi ada lingkup preservasi jalan, pemeliharaan jalan, itu ada rutin kondisi, yaitu penambalan yang lubang-lubang yang potoles itu ditambal, di patching istilahnya. Oke, baik. Kemudian di rutin kondisi ini juga ada pembersihan drainase yang tersumbat. Oke, baik. Ya, itu dibersihkan semua. Dan juga jembatan, pembersihan jembatan juga itu baik. termasuk kinerja jalan, kinerja jembatan. Kemudian pengendalian tanaman. Bila rumput-rumput yang sudah di atas 10 cm itu harus diparas. Agar ruas pandangan lebih luas. Tidak terhalang oleh rumput kan atau tanaman-tanaman yang sudah tinggi. Baik. Kemudian ada holding. Jadi di situ ada sublingkupnya. Selain rutin kondisi, holding. Kita di holding itu kita overlay itu dengan ACWC hampir selebar badan jalan karena kondisi jalan di sana sudah haus. Baik. Ya, banyak yang sudah haus, sudah terkelupas. Hanya permukaannya saja, bukan lubang, tapi hanya haus. Dia sudah segregasi. Aspalnya sudah habis, tinggal batu-batu pecah yang muncul. Gitu. Baik. Jadi kita overlay dengan cara holding. Baik. Nah, holding ini kan penanganan sementara, karena mungkin biayanya terbatas, jadi kita holding. Nah, di sana kurang lebih ada 30-an titik kita holding. Baik. Ya, mudah-mudahan tahun ini kurang lebih sudah hampir 90%, Mbak. Baik. Jalan di sana yang sudah agak mulus. Jadi kalau pengguna jalan itu sudah agak sedikit aman ya, Pak. Tidak ada lagi kalau kita kayak benturan-benturan sedikit itu karena jalannya itu agak segregasi, haus jalannya itu sudah holding. Kemudian kita ada rehab minor. Rehab Minor dengan juga ACWC, tapi itu cuma pendek sih. Cuma di 400 meter itu daerah Malala Ogotua itu. Kemudian kita juga ada lingkup drainase. Baik. Ketiga itu drainase dengan 5 titik. Penggantian plat deker yang lama itu, yang sistem plat deker, baru box yang cuman plat deker yang cuma kecil-kecil yang sudah tersumbat, yang sudah tidak layak, sudah banyak yang hancur kan, itu dari existingnya. Kemudian ada gorong-gorong sudah tidak bisa menampung lagi debit air, yaitu kita ganti. Itu ada 5 titik di titik-titik yang daerah rawan-rawan banjir. Baik. Dengan box culvert in situ 2 kali 1,5. Kita ganti dengan box lebih besar supaya ini sudah sementara juga ongoing, berjalan ini pekerjaannya 5 titik itu. Baik. Mungkin juga ada ya usulan juga, ada beberapa titik. Ada 3 titik juga yang saya usul dari sisa hasil tender. Mudah-mudahan disetujui dari balai. Baik. Terkait pengerjaan PPK 1.4 terkait longsoran ini apa saja, Pak? Kemudian itu yang pertama kan, preservasi long segmen. Kemudian kedua ada paket terkontrak penanganan longsoran. Baik. Ruas jalan Ogo Amas Tonggolo Bibi. Baik. Jadi kontrak kedua itu Ogo Amas Tonggolo Bibi. Di situ khusus penanganan longsoran. Baik. Di sana itu ini waktu saya ke sini, Mbak, pindah ke wilayah 1, saya kaget lihat. Waduh. Beda sama dengan waktu saya di wilayah 3, 3, 4. Di 1.4 sekarang waktu saya datang itu 2022, saya ke lokasi, banyak sekali, Mbak. Titik-titik longsor. Malah dia sudah tertutup itu setengah jalan. Selebar badan jalan. Badan jalan tertutup. Itu sampai 3 meter. Baik. Ya, itu akibat longsoran, terus akibat debris. Baik. Ada juga yang sempat kendaraan tertimbun. Pas dia lewat hujan deras, tiba-tiba datang air dari atas, ada yang tertimbun juga, tapi tidak ada korban. Baik. Itu ada 27 titik. Lumayan ya, Bapak. 27 titik itu saya 19 lereng atas, itu tadi akibat longsoran tebingnya ini, terus akibat debris,
itu udah 19 titik lereng atas. Iya. Kemudian ada lereng bawahnya. Oke, baik. Itu 8 titik. Itu ada sudah hampir setengah badan jalan yang sudah tergerus. Itu di 242 200. Itu sudah setengah badan. Tapi kita sudah tangani sementara timbunan. Oke, baik. Nah, dari 27 titik ini, jadi lereng bawah itu penanganan dengan bore pile. Oh, oke, baik. Bore pile diameter 60. Cuma kecil sih, 60. Itu dengan kedalamannya tidak terlalu dalam sih sana. Oke. 3 sampai 6 meter kedalamannya. Dengan sistem dry drilling. Oh, oke. Jadi sistem kering, jadi tidak non casing. Oh. Jadi dia tidak pakai casing kayak steel pile yang Mbak lihat di pancang-pancang itu. Iya, betul. Jadi kita tidak pakai casing, non casing. Jadi begitu kita bor, dapat kedalamannya, kita masukkan spiralnya, tulangannya kan, diameter 12, langsung kita cor. Oh, oke, Ya, baik. dengan FC30 mutu betonnya. FC30. Kalau di spesifikasi itu kalau di atas 5 meter itu kita pakai SCC. Oke, baik. Gitu. Jadi self concrete compaction. Ya, jadi dia beton memadat sendiri. Oh, oke. Dengan flow-nya. Itu minimal 60 sampai 65 itu. Begitu kita tambah satnya itu supaya dia flow. Dia menyebar ya, tanpa ada getaran, itu SCC. Oke. Jadi begitu dimasukkan, ini dicor dengan FC30 SCC. Oke, baik. Gitu. Kalau di atas dari 5 meter. Tapi kalau di bawah dari 5 meter itu biasa, FC30 biasa lah. Tidak pakai apa. Dan itu sudah ada desain semuanya itu. Kan setiap kita kerjakan harus ada desain. Iya, betul sekali, Pak. Ya kan, Mbak? Harus ada desain, JMD namanya, Job Mix Design. Nah, itu material-material yang ada di dalam spesifikasi itu kita periksa. Iya. Kita bawa itu ke lab. Itu ke lab provinsi ya, Bina Marga Provinsi, kita periksa. Keluarlah hasil. Ini. Baru kita trial. DMD-nya ini kita trial, kita coba di lapangan. Kita tes lagi, bawa lagi, pengujian lagi. Baik aspal, ya, ACBC, LPA, lapis pondasi bergerak kelas A itu, beton, FC 10, FC 20, FC 30 itu semua itu kita periksa JMD-nya. Kita periksa JMD, begitu ada JMD, JMF kita trial, kita periksa lagi memenuhi syarat enggak. Oke, baik. Ya, kalau dia sudah memenuhi syarat, oke, baru kita lanjutkan untuk melakukan penanganan, Mbak. Baik. Itu ada 6 titik dari 8 titik lereng bawah, 6 titik bore pile ya, Pak. Tadi yang saya jelaskan itu. Di antara 27 titik tadi. Di antara 27 titik tadi. Betul. Jadi baru 8 ya, Pak. 8 titik lereng bawah. Yang penanganan tahun 2022 2024. 23 24, Pak. Multi years kontrak. Jadi 1 tahun 2 tahun anggaran ya, 2 tahun. Itu 6 titik bore pile kan. Baru kita sambungin DPT. Dinding penahan tanah dengan beton struktur. Baik. Itu jadi, untuk lereng atas, Pak? Lereng bawah. Lereng bawah juga? Ya. Oke. Setelah kita pasangnya ini, bor-bornya ini, tulang-tulangnya ini, kita naikkan DPT. Struktur. Itu 3 sampai 6 meter tingginya. Itu ada 6 titik, Pak. DPT struktur ya. Kemudian ada 2 titik hanya bronjong sih, mungkin karena kedalamannya hanya tidak terlalu dalam, terutama kayak dipakai bronjong. Jadi dari 8 titik lereng bawah, 6 bore pile, 2 bronjong. Oke, gitu. baik. Nah, kemudian yang 19 titik, Pak, lereng atas. Oke, baik. Nah, ini itu banyak sekali, Mbak. Betul. Nah, saya bersyukur sekali ini kejadiannya ini sejak tahun 2019-20. Oke. Bukan baru ini. Sudah lama. Longsoran ini. Tapi bersyukur dengan Pak Kapolda yang baru ini kan, Pak Arief baru setahun mungkin di sini. Beliau ke sana melihat kondisi,
ternyata harus segera ditangani. Oke, Nah, baik. 2020 kejadiannya, 1920, ini baru mau ditangani 2022. Oke. Perlu lebih 2 tahun itu kan Betul. sudah sangat viral sekali kan jalannya itu. Karena sudah banyak terjadi debris-debris. Betul, betul. Dan penanganan kita hanya bersihkan saja. Oh. Waktu itu karena belum ada uang kan. Iya. Bersihkan dengan anggaran long segmen. Oh iya. Reservasi. Baik. Jadi begitu ada debris kita bersihkan dengan alat. Iya. Kita buang tanah-tanah buangannya itu. Disposalnya kita Baik. Jadi waktu itu cuman begitu sudah ada penanganan, sudah ada anggarannya ini. Iya. Nah, itu sudah bisa ditangani kan 7 titik. Nah, kembali lagi ke tadi 19 titik itu. Iya. Lereng atas. Lereng atas, Pak. Itu udah 19 titik, 19 titik. Itu udah 3 titik sabodam. Oke. Sistemnya sabodam. Baru ada 3 titik sabodam, 16 titik itu buffer wall. Oke, baik. Ya. Itu ada juga di PT. Sabodam itu model pakai DPT dinding menahan tanah. Nah, dari 16 titik ini, itu ada penanganan matras perkuatan, matras jaring. Ada iya, itu ada betul. 4 titik itu, 4 lokasi. 4 lokasi itu ada matras, jaring-jaring kalau Mbak lihat itu Iya, betul. Sepanjang jalan. ke Teboli itu, mirip-mirip seperti itu. Dari matras tipe 3 jaring perkuatan, itu ada 4 lokasi. Oke, baik. Mungkin karena keadaan tanah itu kurang banyak terjadi longsoran-longsoran kecil, makanya kita pakai. Itu ada matras perkuatan tipe 3, jaring pengaman itu, dengan juga kita pakai vegetasi. Oke, baik. Itu vegetasi, itu sistem taplok. Apa tuh, Pak? Nah, ini ada satu wadah, Iya. ya kita tempelnya ke jaringnya itu. Oh, oke. Baik-baik. Tanamannya ini, jenis tanamannya itu kita harus pelihara juga ini, sampai dia bertumbuh. Nah, jenisnya ini, itu berupa kacang-kacangan sih. Oh, oke, baik. Tanamannya, supaya dia bisa menjalar. Iya. Nah, itu kan bisa mengurangi erosi. Iya, Kalau memperkuat dia, tanahnya ya, iya, Bapak. supaya kalau dia hujan, airnya jatuh kalau dia sudah mengembang, sudah jadi banyak, dia tutup kan, airnya tidak jatuh langsung di tebingnya itu. Iya. Ya, jadi dari ini dia bisa langsung ke bawah, ke saluran. Oke, baik. Itu ada 4 titik, Mbak. Oke. Perkuatan jenisnya. Dan sisanya itu buffer wall. Oke. Buffer wall itu, nah, itu apa bedanya buffer wall dan sabodam kan? Iya. Kayak gitu kan? Dua-duanya itu fungsinya sama sih, untuk menangkap tanah kan? Tanahnya. Tanah modelnya itu kayak kanal, Oke. modelnya seperti kanal begini, Pak. Jadi waktu tanah masuk dia Langsung tertahan ya Pak? tertahan di sini kan. Oke, Nah, ini kita baik. bersihkan. Oh, oke. Ada spell, ada loose-nya itu untuk alat. Begitu dia full, kita angkat. Oke, Itu baik. dibersihkan. Nah, kalau buffer wall itu biasanya di kaki tebing. Oh, Kita fungsinya dia untuk menahan longsoran Tanahnya. dari tebing. Kalau buffer wall ya, iya. langsung di dekatnya tebing kaki, kaki lereng atasnya itu. Itu fungsinya buffer wall. Oke. Nah, kalau dia sabodam yang 3 titik itu daerah itu untuk menangkap debris atau material-material yang datang dari atas. Oh ya, betul. Ya, dia tertahan di sabodamnya ini. Oh iya. Kalau sabodam kan itu asalnya dari Jepang itu namanya itu. Saya kalau longsor bukan cuma pasir ya Pak, batu besar. Ya, ada yang di sana batu-batu Betul. besar juga. Itulah karena sifat tanah di sana kan tanah berbatu, Iya, betul Pak. pasir juga, tanah-tanah ekspansif kan. Begitu dia ini mudah jatuh. Dan menurut geologi ya, ahli geologi, karena dari semua ini kan harus ada berdasarkan perencanaan kan. Iya, betul Pak. Dari ada ahli juga situ geologi, ada geodesi, pengukuran semua ada terlibat dalam situ. Cuman tanah di situ jenisnya ekspansif. Oke, Ya, baik. kalau dia sudah volume air besar di dalam tanah itu dia bisa mengembang. Oh, Itu oke, dia baik. bisa mengembang. Kalau dia tidak itu dia susut. Itu jenis tanah ekspansif. Nah, kalau dia sudah mengembang penuh air kan, sudah tidak lagi tamu, itu bikin dia jatuh ke bawah. Oke, baik. Jenis baik. tanah ekspansif itu lempung.
Jadi 27 titik, Mbak. Ini belum tertangani 27 titik, sudah ada lagi longsoran baru, Mbak. Oke. Waduh, itu ada 12 titik. Oke, baik. Longsoran baru itu kejadian di bulan-bulan Februari. Februari tahun ini. Tapi itu termasuk dalam 27 itu? Di luar 27 titik? Di luar 27 titik. Oke, ada jadi bertambah itu ya, nih, Bapak? longsoran baru. Oh, oke, Saya sudah usulkan juga untuk SHT, sisa hasil tender. Dan juga mungkin akan ditangani seperti apa. Baik. Itu ada 4 lereng bawah lagi ada, Pak. 3-4 titik dari 12, 8 itu lereng atas juga. Jadi ada 12 titik, longsoran baru. Oke, baik. Bertambah lagi kerja, Pak. Bertambah kerja lagi, aduh. Jadi belum selesai dikerjakan yang 27, ini sudah ketambah lagi yang 12. Jadi hutang lagi itu. Iya, Itu satu hutang kita itu, harus setengah nih kan. Aduh. Kemudian yang ketiga ya, paket kontrak yang ketiga itu kita ada pemeliharaan rutin jalan. Ya, baik. Rutin jalan ya itu cuma pembersihan jembatan, ada juga pembersihan saluran dan pengendalian tanaman. Itu pembersihan jembatan itu ada kurang lebih 68 jembatan. Di sana saya ada 84 jembatan. Itu jembatan kecil atau yang besar, Pak? Bentang-bentang di atas 6 meter. Oh, 6 meter. Oke, itu baik. kita. Itu jembatan. Kalau di atas 6 meter itu kategori masuk jembatan. Itu kita bersihkan itu. Oke, baik. Nah, itu ada dengan pemilihan rutin. Jadi 3 paket terkontrak itu lagi ongoing juga. Oke, baik. Berjalan. Mungkin seperti itu dulu, Mbak. Oke, udah luar biasa sekali, Bapak. Oke, baik. Pertanyaan terakhir sebelum saya tutup sesi 1 dulu nih ya, Bapak. Tadi sebenarnya sudah banyak tantangan sih, Pak, dari penjelasan terkait penanganan longsoran dan ketiga paket itu. Tapi mungkin tantangan dalam menjalankan penanganan itu apa saja nih, Pak, selama ini? Kalau tantangan ya, Pak, di daerah sana pertama itu materialnya agak susah ya. Oke, baik. Ya. Terutama kalau kita untuk struktur, kita memerlukan batu pecah kan. Oh, betul. Bukan batu-batu biasa, untuk batu dasar, untuk bronjong atau pasangan batu biasa. Itu struktur. Jadi kita perlu crusher. Oke, baik. Gilingannya itu. Batu 3/8, batu 1/4 dan 2/3 itu kita melalui crusher. Nah di sana itu yang ada hanya 2. Satu dipakai di RCC itu dipakai IKN. IKN, bayangkan, Pak? Betul. IKN ini Ibu Kota Negara Baru ya. Iya. Diambil materialnya dari ya, dari saya itu dipakai untuk di IKN. Jadi untuk Bapak. Jadi kita susah untuk ini kan. Masih baru waktu penyedia jasa kontraktornya ini mau ini tapi sudah ada yang booking dulu kan. Betul. Ada satu tempat yang PBS punya itu. Itu di situ juga ada. Itu produksinya itu agak mangkrak-mangkrak sih. Gitu. Jadi harus dinegosiasi dulu masalah ini, baru kemudian bisa diadakan. Nah, itu material, Mai. Material betul. Ya agak susah. Kalau bicara aspal juga di sana hanya satu lokasi itu yang PBS itu, Mbak. Aspal. Itu sulitnya itu. Kalau kita perlu aspalnya yang besar macam di long segmen ini kan, kita perlukan aspal hampir kurang lebih 3.500 kubik itu. Kurang lebih 3.000 ton. Baik. 3.000-an ton. ACWC-nya ini. Nah, itu juga karena kesulitannya itu di AMP-nya itu cuma 1 dan lokasi crusher. Begitu. Kemudian kalau kendalanya di sana juga itu tadi berbukit-bukit. Iya betul. Aduh, tanjakan dan penjakan dan penurunan yang tajam dengan lebar jalannya 5,5 sampai 6, 5,5 sampai 6 meter. Ada kurang lebih 4-5 bukit sana, Leju, Bou, Balukang, dan juga di daerah Malala sana itu ada Leborang dan Tanjung Besik, Tanjung Ogogili. Itu lebarnya itu cuma 4,5 meter. Itu rawan juga, Mbak. Ya, lebih sempit ya, Bapak. Sempit. Masih ada juga lebar 4,5 meter. Itu juga berkelok-kelok.
itu daerah Malala, itu mau dekat-dekat ke arah Toli-Toli itu. Oh, oke, baik. Jadi itu tantangan. Jaringan. Ya, jaringan ini. Iya, betul. Internet ya, Bapak. Internet atau jaringan HP. Ah, betul. Itu kalau kita lakukan perjalanan itu, waduh, kalau di lokasi yang kita bekerja ini, itu bisa satu hari tidak ada signal. Oke, baik. Nggak ada signal. Jadi kita putus kontak dengan yang luar. Ini jaringannya tidak ada, sulit sekali. Nanti kalau kita perlu apa-apa kan kita harus turun lagi ke bawah, ke daerah perkampungan. Iya. Kita turun. Aduh, mau Harus protes, cari menterinya ditangkap, Pak. Pak, itu tidak mau komen, Pak. Aduh, no komen bapaknya. Komen itu. Baik. Kemudian itu listrik penerangan ya. Iya. Penerangan. Oh, betul, penerangan. Ya, penerangan di sana juga gak ada kan. Itu rawan sekali kan. Rawan sekali kecelakaan. Betul. Apalagi ikut cuma motor ke lampu yang Iya, aduh. suram-suram, suam-suam itu, waduh. Kalau malam hari, Pak, memang Malam hari sulit sangat sekali. berbahaya sekali kan. Apalagi Penerangan tikungannya jalan tidak banyak, ada. Pak. Tikungannya banyak itu. Dan dua arah begitu. Ya, satu jalur dua lajur. Betul. Jadi satu lajur dua lajur itu. Satu jalur dua lajur. Iya, Jadi, betul. bolak-balik arahnya itu. Betul. Wah, itu juga tempat makan, Mbak. Aduh. Iya. Itulah. Aduh, pengalaman Kesulitan sekali, Bapak. Harus Tempat bawa makan nggak bekal susah. kalau mau ke sana. Kita bawa bekal, Mbak. Kalau kita ke lokasi. Oh, Ke oke. lokasi kita sudah bawa bekal dari mesnya itu kita bawa makanan sudah taruh di. Karena kalau kita mau turun lagi jauh kan, mencari tempat makan lagi, kalau kita sudah di lokasi itu udah 30-40 kilo lagi harus turun ke bawah. Cari tempat makan di daerah perkampungan. Tapi orang mau bikin warung juga khawatir, Pak, daerah longsor. Itu juga ada mungkin juga traffic di sana, Mbak. Traffic di sana masih kecil sih. Makanya kalau biar warung-warung itu kadang dapat warung karena mungkin traffic lalu lintasnya masih kecil. Betul. Sedikit kendaraan yang lewat. Makanya kebanyakan kalau dari Palu ke Toli-Toli itu mereka lewat pantai timur. Oh ya. Kalau kita kan pantai barat. Oh ya, betul. Kadang sedikit sih yang ikut pantai barat di ruas saya itu mungkin rumah makannya itu agak kurang. Kalau di pantai timur kan sepanjang jalan ya, panjang jalan itu di pinggir-pinggir pantai itu banyak sekali rumah makan, jadi aman kita kalau di sana. Kalau di saya itu takut lapar. bisa hitung jam. Kalau saya dari Palu jam sekian saya harus hitung kira-kira 2-3 jam sampai rumah makan ini. Oke, baik. Makan siang. Jadi sudah di schedule semuanya. Sampai makannya juga di schedule. Schedule, Mbak. Kalau tidak bisa jam 3 jam 4 kita makan nanti. Oke, makan sore sudah. Makan sore itu bukan makan siang. Betul. Ada kan yang staff yang atau yang tidak bisa ini kan, makan terlambat. Betul. Sama. Jadi sudah hitung juga sampai hal itu kita berhitung ke ruas. Baik. Kita jeda sebentar dulu nih ya, Pak. Siap, Aduh, seru sekali pembicaraan dengan Bapak, tapi jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda yang satu ini.
Baik Tribuners, terima kasih karena masih bersama dengan kita, dengan Pak Stanley. Lanjut tadi sebenarnya sudah banyak sekali dibahas, ternyata sekarang pengerjaannya ada 3 paket nih ya, tadi sudah dijelaskan masing-masing paket, tapi mungkin bisa dijelaskan juga nih Pak terkait pembiayaannya dan juga sekarang sudah berapa persen Pak berjalan proyeknya. Ya. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Putri. Iya. Pembiayaan ini kita memakai APBN murni Pak. Oke, baik. APBN murni, ya. Dengan 3 paket ini, anggarannya yang tadi, yang long segmen, itu terkontrak itu 22 miliar 488 juta. Nah, paket preservasi ini yang long segmen ini rencana progresnya ya, Mbak. Iya. Rencana 33,7. Oke, baik. Rencana realisasinya 47,4. Oh, oke. Nah, jadi kita ada plus 13,6 sih. Oke, baik. Deviasinya itu plus. Alhamdulillah plus ya. Iya, 13,6. Luar biasa, Pak. Ya. Baru ada paket yang kedua itu. Paket penanganan longsoran, ruas jalan Pogo Mas Tunggulo Bibi juga. Dengan biaya APBN murni itu 48,567 ya. Oke, baik. 8 miliar 567 juta. Dengan progres yang sudah sampai sekarang ini yaitu rencana 4,95. Oke. 4,9, realisasi 6,4. Aduh, melebihi lagi ya Pak? Ya, masih di atas lagi realisasinya. Jadi kita ada deviasi juga plus 1,3. Baik. Plus deviasi. Nah, yang paket yang ketiga itu yang terkontrak itu preservasi pemeliharaan rutin jalan. Iya. Itu 1 miliar 488 juta. Oke. Cuma kecil itu ya, paling kecil. Itu juga progresnya rencana 48. Oke. 6. Itu realisasi 81, Mbak. Aduh. 1. Hampir 2 kali lipat ya, Bapak. Hampir 2 kali lipat. Itu ada deviasi plus sih 32,4%. Baik, baik. Oke, Ya, luar biasa sekali Bapak. Anggarannya itu kurang lebih totalnya itu ya 71 miliar sih. Oke, baik. Di ruas saya itu 71 sekian miliar. Baik, baik. Ya. Oke, terkait dengan tadi 3 paket sebenarnya yang paling disoroti oleh masyarakat khususnya Sulawesi Tengah ini terkait longsoran ya Pak. Mbak, betul. Dan kebetulan ada beberapa pertanyaan dari akun kita. Dari Bapak Muammar, di sini dia menanyakan terkait fungsi pengawasan agar pelaksanaan mantap bagaimana nih Pak? Fungsi pengawasannya. Ya, ya terima kasih Pak Muammar. Pak Muammar ya. Iya betul. Ya. Palu Tribuners. Iya, ya, Tribuners. Okay, Tribuners. Itu pertanyaan yang baik sekali Mbak. Oke, baik. Tentang pengawasan. Gini Pak Tribuners. Pengawasan kita kan kita sudah ada konsultan. Baik. Konsultan supervisi dibiayai juga oleh negara. Oke. Ya, ada konsultan supervisi di tiap-tiap paket terkontrak itu ada konsultannya. Baik. Itu lengkap mereka di dalam situ ya. Dari SE, ada quality, quantity, inspektor, surveyor. Jadi di pengawasan supaya baik itu kita harus full. Oh. Ya. Begitu juga dengan di tim di saya sebagai pengguna jalan kan, sebagai PPK, tanggung jawab ruasnya ini, sebagai manajer aset, manajer road aset ya, dan manajer ruasnya itu, kita sama-sama. Jadi kita harus full team antara penyedia jasa, itu udah JS-nya, General Superintendent, juga ada quality quantity, kita bekerja sama dengan konsultan supervisi, juga dengan tim saya ada Korlap, ada Waslap, pengawas lapangan, kita kontrol. Jadi apa yang dilaksanakan kita harus mengajukan request dulu, ya, permintaan ini. Seminggu sebelumnya itu ada request, supaya kita ketahui kan, apa-apa yang mau dikerjakan, gitu. Nah disitulah kita fungsi pengawasannya itu. Oh ini dari checklist alatnya, kesiapan bahannya itu kita sudah cek. Disitulah kita harus mengawasi. Nah, dengan konsultan, penyedia jasa, dan juga dari saya juga sebagai. Jadi koordinasinya harus sama. Nanti kita adakan berita acara, ya kan? Berita acara.
opname ceritanya ini. Iya, baik, Seperti baik. itu di opname, ini volumenya. Nah itu kita tuangkan di dalam MC. Oke. Sertifikat bulanan pembayarannya berdasarkan progres. Oke, baik. Progresnya ada di lapangan, Mbak. Yang itu kita menekan opname bersama 3 pihak itu. Kita acara kita buat ke sertifikat bulanan itu tagihannya itu. Oke. Tapi untuk pembiayaan. masyarakat sendiri punya fungsi pengawasan, Mbak? Kalau dalam aturan bisa, Mbak. Oke, baik. Bisa. Kalau dalam itu kan ini sudah era terbuka. Betul. Ya kan? Apa-apa gampang viral, Gampang Pak. sekali, Mbak. Sudah tidak bisa ditutup lagi. Betul. Coba kita lihat yang beredar viral itu di media-media sosial itu. Betul sekali, Pak. Iya, aduh. Sudah pintar-pintar. Sekarang sudah pintar sekarang. Jadi kita sudah tidak boleh lagi membodohi. Betul sekali. Nah, inilah teknologi. Ya kan? Di foto, di ini. Nah, cuma saran saya kalau memang mau diviralkan itu kita harus tahu dulu baik-baik. Ya, kan? Konfirmasi dengan benar, baik baru kita naikkan. Betul sekali. Ya kan? Mungkin ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi, ada baiknya masyarakat kalau ini dikonfirmasilah ke lapangan. Supaya informasinya lebih lengkap. Lengkap. Ya, Pak. Betul. Gitu. Jangan begitu kita hanya atau kita cuma datang foto terus, ya kan? Iya, betul. Tapi fungsi pengawasan itu masyarakat bisa, bukan Oke, tidak bisa. Bisa juga salah satu fungsi pengawasan dari masyarakat. Oke, baik. Nah, itu juga tujuannya juga supaya kita ketahui kan, Iya, permasalahan betul. kan tidak semua juga karena panjangnya ruas itu, tidak semua tempat juga kan kita harus dapat terdeteksi, betul. terlihat kan. Nah itulah Fungsi masyarakat ya. fungsi juga masyarakat. Kekurangan-kekurangan kita nanti kita akan perbaiki. Betul. Kalaupun ada kekurangan seperti itu kita akan perbaiki selama masa kontrak. Oke, baik. Ya, masa kontrak itu dari pelaksanaan sampai masa pemeliharaan. Pemeliharaan, baik. 1 tahun itu masa kontrak itu. 2023, 2024 ya, Pak? Ya, pemeliharaannya itu 1 tahun. Itu masih tetap masuk penanganan dari penyedia jasa. Oke, baik. 1 tahun itu pemeliharaan. Kemudian ada juga pertanyaan dari Mbak Mira. Izin bertanya kalau longsor berapa lama kira-kira penanganan dari BPJN, Pak? Ya. Kalau di Rosa Iya. kemarin yang kalau sekarang, Mbak, itu sudah ada alatnya. Oke. Kan sudah ada penanganan. Jadi situ sudah standby alat. Alat beratnya, Pak? Alat berat. Ada loader, ada ekskavator, ada dump truck. Betul, Jadi kalau di ruas saya itu sudah aman. Begitu dia longsor kita langsung, itu sudah komitmen kita. Oke, baik. Bagian dari kontrak. Apabila terjadi longsoran dan berisik itu langsung bersihkan. Oke. Coba kita sekarang ke arah sana itu sudah bersih semua itu. Baik. Sudah tidak ada lagi longsoran-longsoran di badan jalan yang tidak ada lagi, sudah dibersihkan semua itu. Kita ke sana. Kalau mungkin yang sebelum ada penanganan di bulan Maret, kontrakan kita bulan Maret. Iya, betul. Itu di bawah bulan Maret masih banyak. Sampai dengan tahun 2020 itu ke bawah. Iya, betul. 2022 ini 2019, 23 sampai ke bawah itu selama 2 tahun itu tidak ada. Kemudian kita hanya bersihkan saja. Dan kalau dia hujan itu hampir pokoknya dia hujan saja Mbak langsung. Oh iya, betul, langsung ada ya. Iya. Tapi kalau sekarang kan sudah ada penanganan ya kita masyarakat nggak usah khawatir. Iya. Ya, sudah ada di sana PJ-nya. Penyedia jasa ada kontraktor untuk menangani. Ya, baik di long segmen maupun yang di longsoran. Oke, baik. Gitu. Selain longsoran, sebenarnya jadi khawatirnya masyarakat juga, saya juga sih ya. Genangan air, Pak. Apakah di wilayahnya Bapak sering terjadi juga seperti itu? Ya, kalau genangan air juga ada. Itu kalau bahu-bahu jalan itu yang agak tinggi sih. Memang di sana juga saya ada juga di bahu jalan yang agak tinggi. Tapi tahun kemarin kita sudah grading, ya kan? Iya. Ya, kalau berbicara genangan mungkin cuma beberapa titik. Oke. Nah, itu juga mungkin karena ini daerah datar. Iya. Jadi buangan-buangannya ini agak susah mungkin dulu ya, saluran-saluran dulu. Makanya kita sekarang memperbaiki. Oh, betul. Memperbaiki itu. Drainasenya ya. Drainasenya. Jadi kita ada penggantian tadi, Mbak. Ya kan? Iya. Dulu dari existingnya itu cuma plat deker. Iya. Menggorong-gorong itu yang kecil kan tidak bisa menampung. Jadi kita sudah ganti itu ada kurang lebih 5 titik. Juga di longsoran itu ada juga, Mbak. Oh
Oke, baik. Ada juga manhole itu besar juga itu. Itu dia 3 meter itu. Karena selain Prekes. longsor kadang amblas juga ya Bapak? Iya, amblas itu. Itu kalau airnya kan, Iya. itu jalan, antinya air. Aspal itu air, itu jalannya Betul, betul. kalau berani air Musuhnya sudah air. masuk ke bawah, dia garus di bagian base-nya itu, tanah sudah Amblas. amblas dia. Makanya kita harus amankan itu. Iya, betul. Perkerasan aspalnya juga kita harus amankan dulu, baru bawa jalan kita harus rapikan. Iya, agak Seperti itu. tantangan sekali ya Bapak. Banyak tantangan sekali kalau di jalan lah. Baik, ada juga pertanyaan dari Imut. Waduh. Imut ya. Iya. Apakah setiap penanganan jalan harus ada tutup buka jalan, Pak? Nah, berbicara buka tutup jalan itu bisa ada, Oke. bisa tidak. Tergantung aksesnya, Mbak. Oke, baik. Kalau misalnya ada pembuatan jembatan, kan kalau tidak ada akses, berarti kita harus buka tutup kan? Iya, betul. Nah, begitu. Kalau kalau ada akses kita buka jalan akses itu di iya. samping jembatannya itu kita bisa buka atau mesti pakai Bahu beli atau apa supaya kita arahkan supaya tidak mengganggu proyek pekerjaan ini kan? Iya, betul. Begitu. Nah, kalau sistem buka tutup itu bukan hanya asal-asal kita buka tutup. Ya, karena itu berjam-jam kan. Iya, betul. Ya, pasti kita akan koordinasi dulu dengan Polda kan. Oh, oke. Di Baik. Lantas Polda Sulawesi Tengah koordinasi. Kapan kita buka, kapan kita tutup. Nah, Betul. itu ada petugas dari kepolisian itu bisa menjaga. Nah, kalau di ruas saya mungkin ada, tapi tidak terlalu lama sih. Lama. Ada. Karena itu jalannya kan cuma lebar 5 meter sampai 5,5 sampai 6 kan kecil. Iya. Kalau kita ada galian-galian lereng atas itu kan khawatir jangan sampai waktu digali ada batu-batu jatuh. Oh iya, betul. Ya kan? Membahayakan ya, Bapak. Membahayakan sekali kan itu ke pengguna jalan. Jadi ada tapi enggak lama, paling lama cuma setengah jam. Oh, aduh. Enggak lama itu, Pak. Enggak lama, Mbak. Kita tahun barusan itu ada yang putus, Mbak, di Lenju. Oke, baik. Itu karena air itu dia putus jalannya itu. Oke. Itu saya tangani dengan beli itu ada 6 hari 1 minggu. 1 minggu, Mbak. Aduh. Baru bisa dilewati. Tapi kita ada akses juga itu tadi. Iya, akses alternatifnya. Iya, jalan darurat. Artinya itu jalan darurat ya. Sementara Batang Kelapa supaya mereka lewat situ dengan berat mobil tertentu, tidak semua mobil harus lewat situ. Ya, cuma 6 ton, 36 ton oke. Boleh. Yang di Batang darurat itu. Oke, baik. Tapi penanganannya lumayan cepatnya, Pak. Apalagi sudah ada alat berat di beberapa titik yang sudah disediakan. Penanganan sudah agak cepat karena sudah masuk ke penanganan kan. Iya, betul, Jadi kita nggak usah khawatir lewat di situ bagi masyarakat pengguna jalan karena ya. Iya. Tapi di wilayahnya Bapak ini ada black spot tidak, Pak? Atau daerah-daerah yang rawan kecelakaan, Pak? Kalau black spot ya, Mbak, Iya. itu ada indikatornya. Oke, baik. Itu ada indikator itu titik black spot itu harus berapa kali dalam satu titik ini, ya. Tingkat kecelakaannya berapa kali dalam setahun. Oke, baik. Yang saya tahu seperti itu, mungkin 3-5 kali itu terjadi di dalam satu titik ini. Oke, baik. Nah, dulu tingkat kematiannya itu berapa? Ada berapa itu? Baik. Situ baru kita dari indikator-indikator ini dia tikungannya seberapa tajamnya itu, lengkungnya itu, R-nya, gitu. Pengaruh sekali, Mbak. Oke, baik. Baru kelandaian kemiringan jalannya itu sangat menentukan sekali, apalagi kulit tikungan. Kalau di saya, Mbak, sebenarnya ada sih. Oke. Ada. Itu di 244-900 itu. Oke. Itu penurunan. Waduh. Bahaya memang, Pak. Itu itu kayak U. Oh, bentuk tikungannya seperti Kayak U. U. Oh, oke. Itu kalau kita tidak hati-hati, itu bisa terus itu dalam itu. Jurangnya, Pak. Jurangnya itu ada kurang lebih 30 meter. Aduh. Nah, itu batu. Nah, kebetulan di situ ada longsoran. Nah, itu ada penanganan di 244-900. Gitu. Oke, baik. Makanya saya rencana mau alih trase. Saya mau coba pindah. Oke. Mau pindah supaya jauh dari tikunnya ini. Iya, betul. Gitu.
Ada rencana desainnya mau dipindah. Oke, baik. Aduh. Banyak sekali sebenarnya kalau bilang black spot. Tapi tergantung kita lah, pengguna jalan. Iya, betul. Kalau daerah tanjakan, hati-hatilah. Betul, pengguna Jangan jalan. kita ngebut-ngebut. Yang suka nyalip-nyalip. Nyalip, iya. Apalagi lebar jalannya baru 5,5 sampai 6 kan. Kan jalan standar jalan nasional kan 272. Iya. Kita hanya 2, 5,5 sampai 6. 6 meter lah, sampai 2. Udah, catatan Jadi penting. hati-hatilah, catatan penting ke pengguna jalan ya, masyarakat. Kadang kita hati-hati tapi orang lain dah hati-hati, Pak. Jadi aduh. Kecelakaan itu kita juga kan nggak mau. Iya, betul. Kita sudah hati-hati, orang lain yang tidak hati-hati itu ya mereka yang nabrak kita. Betul. Dari belakang atau dari depan. Ya, itu semua sudah betul. dari atas lah. Baik, selain longsoran atau jalan amblas dan lain-lain nih Pak, apakah jalan berlubang juga jadi perhatiannya Bapak? Ya, itu tadi yang kita bilang Pak. Ada observasi kan, ada rutin kondisi. Oke, baik. Nah, itu kita patching. Oh ya. Kita lihat dulu kondisi, kalau dia sudah potolnya sudah amblas, sudah terjadi deformasi itu penurunan, itu kita mesti bongkar dari bawah itu. Iya. Kita harus penggantian base-nya. Oh, oke. Bukan kita hanya bongkar aspalnya kita patching. Itu dari bawah itu. Oke. Nah, DP titik itu di situ kelemahannya. Base-nya kita ganti. Baru kita padatkan, kemudian kita aspal ulang. Pondasinya itu ya, Bapak. Pondasinya, pondasi bawahnya. Itu yang kita saya bilang tadi, Bu. Jalan ini antinya air. Iya. Kalau dia sudah ada lubang musuh kecil, utama air. masuk ke dalam situ lama-lama kan, Betul. dia jadi apa di bawah ini, kadar airnya sudah tinggi ya, makanya dia begitu kena beban di atasnya itu, tak, belas. Tapi ini kan baru-baru Lebaran ya Pak, selama arus mudik kemarin ini lancar Pak untuk wilayahnya Bapak? Oh ya, ada program sih dari BPJN Pak. Oke, baik. Itu dari balai ini kita ada posko-posko pertama ya. Oke, baik. Tiap PPK, tiap ruas itu ada poskonya. Oke. Posko Lebaran. Apabila ada terjadi tadi, banjir, longsor, atau mau istirahat, atau ada yang sakit, itu di posko. Kebetulan saya ada 2 posko ya. Di Lenju dengan yang di Ogo Tua. Oke, baik. 2 posko. Nah, di situ di posko itu disiapkan alat juga standby DRU-nya. Dari penyedia jasa standby alat supaya kalau ada kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan langsung cepat ditangani. Baik. Begitu. Juga ada petugas ya. Iya. Petugas ketiga. Mereka tiap kalau dia kondisi hujan itu turun. Melihat lokasi, harus ke lokasi. Gitu. Tiap beberapa jam juga mereka turun mengecek lokasi apa aman tidak, ada kecelakaan tidak. Jadi kemarin alhamdulillah itu yang Lebaran aman, lancar. Harus mudik dan harus balik juga itu, sampai harus balik Mbak. Oke, baik. Mudik dan balik. Dan wilayahnya PPK 1.4 ini tadi juga disebutkan lumayan banyak jembatannya nih ya Pak. Iya. Penanganan terkait jembatan ini apa saja Pak? Nah, kalau kita berbicara jalan dan jembatan Pak, kan kita juga bertanya desainnya, jalannya seperti apa, itu biasanya berdasarkan dari data air ya. Ada survei air itu dengan alat NASRA atau ARRB3 itu. AIRI atau International Roughness Index itu, itu kerataan dengan alat itu. Jadi kita taruh di mobil, kita jalan dengan memanjang ya. Kerataannya itu kita mau cek kerataannya, itu AIRI. Baru PCI, Pavement Condition Index. Ya, kalau AIRI itu kalau di aturan spesifikasinya itu kalau dia range-nya, indeksnya 0 sampai 4 itu kategori baik. 4 ke 8 itu sedang, 8 sampai 12 itu ringan. Lebih besar dari 12 itu sudah berat. Ini kita mau menentukan jenis penanganannya ya, Pak. Jadi harus dari kalau jalan ya. Harus dari AIRI. Itu tadi baru PCI. Kita combine dengan PCI, pavementnya, perkerasannya itu. Pavement atau IKP, indeks perkerasan, kondisi perkerasan, IKP-nya itu.
Nah itu dari IKP itu dari 70 sampai 80, baru 55 sampai 70. Iya. Ya, itu kategori sedang. Baru 25 sampai 55, baru dari bawah dari 25. Nah, dari data ini keluarlah hasil jenis penanganannya seperti apa. Kalau kondisi baik ya rutin, sangat baik ya, hanya rutin itu saja. Tapi kalau kondisi ringan mungkin bisa dengan rehab-rehab. Ya kan? Rehab minor atau rehab major. Kalau rusak-rusak berat ya bisa dengan peningkatan ya. Rekonstruksi. Gitu atau rehab mayor. Itulah jenis penanganan dari penanganan itu, dari hasil itu. Survei 2 itu yang AIRI dan PCI. Nah, tadi Mbak tanya jembatan kan? Iya, betul. Dari BMS-nya itu kita screening, sistem screening, itu survei juga Mbak. Oh, ya baik. Jadi kita mau ganti jembatan bukan asal-asalan ganti. Jadi harus data referensian. Jadi NK-nya, nilai kondisi jembatannya. Jadi kalau dia 3 sampai 5 biasanya Mbak. Iya. Nilai NK-nya kondisi. Kalau dia 3 berapa apa? Mungkin cuma rehab-rehab atau berkala. Kalau dia sudah di atas 5 itu, 4 di atas 4 atau 5 itu sudah berat. Nah, itu bisa penggantian. Karena untuk penggantian jembatan baru itu prosesnya sangat ribet, Mbak. Betul sekali. Banyak sekali dia harus kita penuhi. Spesifikasinya, data-data tanahnya, SPT-nya berapa, semua kita harus lengkap. Dari data NK, nilai kondisinya itu, keluarlah jenis penanganan itu dari bangun NK-nya itu dari bangunan atas. Kan kondisi atas bangunannya jembatan apa dari lantainya sampai di bangunan bawah, pondasi-pondasi, mungkin girdernya, gelagar-gelagarnya itu diperiksa semua. Terus dasnya, ya kan? Daerah aliran sungai itu, hulu dan hilir, itu juga dicek semua. Begitu juga elemen-elemen jembatan, tingkat-tingkat keparahan, kerusakannya seperti apa. Itu baru keluar jenisnya. Kalau di saya kan hanya kita ada 84 jembatan. Ya 16 jembatan tadi itu penanganan di long segmen. Ya, jadi ada 68 jembatan itu di paket pemeliharaan rutin. Nah, itu tadi pengecetan. Prevensi ya Pak. Ya, pemeliharaan rutin jalan itu ada pengecetan. Pengecetan jembatan itu di elemen-elemennya itu, di railing, parapet. Kalau jembatan rangka baja itu dicat semua itu. Pengecetan. Baik. Ya. Kemudian pembersihan bangunan atasnya, lantainya itu dibersihkan semua Mbak. Dasnya itu juga kita paras supaya tidak terjadi penumpukan material kan, sedimen ya itu bisa menghancurkan pondasi kan. Jadi kita bersihkan semua. Iya, udah tantangan sekali juga. Ya, jadi ada 68 jembatan itu kita tangani dengan pemeliharaan rutin jalan itu tadi. Kemacetan dekoratif itu, ya, kalau Mbak sering lihat kan ada di parapet, di landingnya itu ada gambar-gambar cat itu, gambar dekoratif itu. Iya betul. Ya kan? Seperti itulah dekoratif. Jadi sesuai dengan ada di sini atau mungkin gambar di sini seperti apa ya, kreativitas lah masing-masing PPK. Jadi keindahan apa? Juga ada keindahan juga situ. Artnya, keseniannya di situ. Juga. Oke, baik. Aduh. Lumayan sekali karena jembatannya lumayan banyak ya Bapak. Banyak. Jadi baru seperti yang Bapak tadi bilang, kadang sungainya kering, tiba-tiba hujan sedikit, dari mana airnya? Bingung gitu. Betul. Itu kondisi yang ada di Sulawesi Tengah mungkin ya, pada umumnya. Betul. Itu karena saya kan sering juga ke arah Luwuk. Mungkin seperti itu, hampir sama semua ini. Tidak ada airnya di sungai-sungai itu. Ya. Keluhannya Sulawesi Tengah memang. Iya. Kalau kita di Sulawesi Utara, Manado ada. Itu, baik tiap sungai itu ada airnya. Makanya waktu saya kesini, wih, shock ya. Jembatan nggak ada airnya ini. Begitu dia hujan, waduh, malah ada yang sampai putus kan? Iya betul. Itu. Iya. Malah yang sampai putus ya. Bayangkan itu airnya besar sekali. Salah satu juga tantangan terkait penanganan jalan ya Pak. Kadang sempat juga viral di daerah lain ya Pak, terkait perbaikan jalan yang kayak
baru-baru sudah diperbaiki tiba-tiba rusak lagi begitu dalam kurun waktu yang singkat, Bapak. Itu penyebabnya apa, Pak? Dan penanganannya bagaimana? Kalau baru diperbaiki ya, Mbak. Kita saya mau jawab. Itu kita harus lihat dulu metode kerjanya. Oke, betul-betul. Ya kan? Metode kerja misalnya apa tadi? Ada lubang ya. Awalnya kita survei, ada lubang-lubang ya, fotoles atau amblas. Jadi, metode apa yang kita harus pakai di situ? Apa kita hanya ganti base aspalnya atau kita bongkar? Oh iya, berdasarkan survei ya, survei. Bapak. Kita harus lihat dulu kondisinya seperti apa. Begitu. Kalau sudah amblas ya kita sampai base itu. Karena sudah terjadi penurunan kan. Ya, kita harus ganti semua itu. Betul. Baru kita padatkan. Gitu. Nah, itu juga kuncinya dari material sih, Mbak. Materialnya. Jadi metode dan material. Baik. Kemudian dari jenis alat apa yang kita gunakan. Supaya dia kuat. Kuat. Karena kalau di penanganan rutin itu hanya 1 kali pembayaran. Tidak boleh terjadi 2 kali dalam titik yang sama. Pada titik yang sama. 1 kali. 1 kali. Jadi kalau dia lubang rusak di sini, titik ini, kita perbaiki kan? Iya. Kita bayar hanya 1 kali. Kalau dia rusak ulang, itu diperbaiki. Oleh pengguna jalan sudah tidak dibayar lagi. Jadi tidak double-double. Jadi overlap tidak boleh. Itu aturannya. Jadi makanya penyedia jasa kontraktor itu saya selalu sampaikan ya. Kalau seperti itu usahakan kita kerjakan yang baik. Iya, betul. Supaya kita 1 kali kan kosnya besar kalau kita kayak tadi Mbak bilang itu. Besar sekali kosnya. Saya sudah sampaikan. 1 kali kerja saja, 1 kali Bapak. kerja. Betul. Ya, tapi ada juga kalanya juga hanya siap baik sambil lapangan. Begitu 1 bulan ya udah rusak lagi ya. Betul. Gitu. Baik, tapi dari banyaknya 3 paket dan berbagai jenis penanganan yang dilakukan oleh PPK 1.4 nih, Pak. Apa saja program padat karya di lingkup PPK 1.4, Pak? Ya. Oke, Mbak Putri. Iya. Di paket terkontrak 3 paket ini itu semua ada padat karyanya. Ada masing-masing. Ada. Itu sudah dari program pemerintah bahwa padat karya ini kan fungsinya mengurangi pengangguran, betul. Baru meningkatkan daya beli kan masyarakat padat karya fungsinya kan, supaya ekonomi masyarakat juga bisa meningkatkan. Betul sekali, Pak. Gitu. Jadi dalam ruas saya itu ada 3 paket itu ada, Mbak. Ada padat karyanya non keahlian. Oh, baik. Ya. Jadi bukan kalian juga, jadi pekerja ya. Nah, itu biasanya itu tadi itu di rutin kondisi ya. Ada pitching, tenaga gali atau apa. Di pengendalian tanaman. Ya, betul. Paras-paras. Di pembersihan saluran, drainase. Itu padat karyakan. Baru di pengecetan jembatan tadi. Itu kan? Iya, betul. Itu bisa di kami padat karyakan. Padat karya, betul. Tenaga kan tidak perlu keahlian kan, non keahlian. Baru ada pengecetan misalnya marka jalan atau apa itu. Itu bisa kita padat karyakan gitu. Memang sudah jadi program pemerintah. Iya, betul sekali. Jadi 3 paket ini ada padat karyanya. Baik. Gitu. Jadi lumayan banyak nih ya, Pak, di antara 3 paket ini untuk program padat karya dan untuk masyarakat lokal ini ya, Pak? Ya, ya betul, Pak. Masyarakat lokal di sekitar lokasi itu dulu. Pertama kali yang diprioritaskan. Apabila tidak ada, kita cari di sekitar lokasi yang lain. Walaupun tidak ada, ya kita ambil dari tempat lain. Baik. Tapi diutamakan warga lokasi lokal. Di mana lokal di itu. Baik. Aduh, luar biasa sekali, Bapak. Jadi saya lebih paham lagi terkait wilayah kerjanya PPK 1.4 dan bagaimana kerja-kerjanya BPJN Sulteng terkait jalan-jalan rusaknya. Semoga kita tidak viral ya, Pak. Kalau ada. Pak. Kalau viral pasti ada lah, Pak. Karena kan kita juga akui sih, tidak 100% kita sempurna kan. Betul. Masih ada titik-titik yang punya kelemahan kita. Nah, disitulah fungsi pengawasan dari masyarakat. Betul. Tapi itulah tadi saya sarankan itu, usahakan kalau bisa
dikonfirmasi dulu lah. Iya, betul. Ya, konfirmasi supaya jelas Iya, begitu. betul. Kalau kita langsung viral, waduh. Kaget, Pak. Kaget ini, Pak. Ya. Baik, terakhir Pak, mungkin ada pesan dan saran dari Bapak untuk pengguna jalan dan khususnya masyarakat sekitar, Pak, silahkan. Ya. Ya, oke. Tribuners, masyarakat pengguna jalan ya. Iya. Pesan dan saran saya, khususnya di ruas jalan saya, saat ini kondisi jalannya sudah aman sih, Pak. Oke, baik. Jadi sudah bisa dilewati dengan aman. Saran saya juga kalau mau lewati ruas saya di pantai barat, berhati-hatilah karena kondisi berbukit-bukit kan. Iya. Apalagi ada sementara penanganan lereng-lereng itu kan, Pak, lereng atas bawah banyak sekali terjadi longsoran itu. Berhati-hatilah dengan berkendaraan baik roda 4 maupun roda 2 begitu. Jadi tidak usah khawatir lagi, gitu. Dan kalaupun pesan saya, kalaupun ada bukan mobil yang buka tutup, tapi ini hanya paling 30 menit. Jadi bersabarlah. Pengguna jalan khusus yang ke arah dari Palu kita ke Donggala kan, itu Kabupaten Donggala, baru ke Kabupaten dua kabupaten itu. Jadi bersabar, ini sementara dalam penanganan. Dan kalaupun dia sudah selesai, di sana kan banyak sekali spot-spot yang rawan longsor. Pariwisata itu. Titik-titik spot-spotnya itu. Iya, betul. Pertama sudah lancar kan. Kalau pekerjaannya sudah lancar itu pasti lancar kan. Iya, betul. Baru jaraknya sudah lebih cepat kan. Iya. Karena sudah ditangani kan. Pariwisata memang nomor 1 itu harus akses jalannya. Di situ juga banyak Pak. sekali spot. Kalau dari daerah bukit itu lautnya itu indah. Pemandangan sepanjang jalan ya, Bapak. Itulah yang bikin kita hilang stres meskipun tidak ada signal di situ. Betul. Dari atas lihat saja ke bawah. Waduh. Pantainya itu. Pasirnya putih dan masih alami sih. Iya, betul. Belum pernah disentuh gitu. Oke, baik. Aduh, untuk yang berangkat masih terang nih ya, Pak. Pemandangannya wah luar biasa sekali. Tapi kalau yang malam mungkin diservis dulu motornya ya. kasih terang-terang lampunya. Di sana kan sudah supaya disampaikan tadi kan, bicara tadi, Pak. Tidak ada penerangan Bapak itu. Tapi kalau di daerah-daerah perkampungan sudah ada. Oh iya, betul. Itu sudah mungkin dari pemerintah ya, perhubungan atau dari mana itu saya sudah lihat itu ada solar cell. Oh iya, betul. Itu dari daerah-daerah khusus di pemukiman warga. Hampir pemukiman warga sudah ada. Oke, baik. Sudah ada jarak 50 meter. Tapi kalau daerah gunung hati-hati. Iya, betul. Daerah bukit. Apalagi yang tikungan U itu ya, Bapak, yang tadi Bapak. Tikungan yang tajam, daerah tanjakan, ada penurunan yang rawan kan, itu hati-hatilah. Memang di sana marka jalan sudah ada semua, Pak. Oh, oke, baik. Marka jalan itu menentukan sekali. Iya sih. Iya, kan? Marka jalan kita lihat kan arahnya, belokannya kemana itu. Iya, sama rambu-rambu, warning. Ya, warning, perlengkapan jalan tuh ada sih. Tapi tetap juga harus berhati-hati. Iya. Itu saran saya. Dan mohon bersabar ya Bapak Ibu pengguna jalan yang khusus ke arah dari Palu, toli Palu melihat pantai barat, tolong bersabar supaya tidak viral kan. Kalau misalnya 15 menit, 20 menit, 30 menit ditutup, bersabarlah. Iya. Semua pekerjaan untuk PPK 1.4 ini berjalan lancarnya, Pak. Jadi masyarakat juga lebih nyaman dan aman untuk berkendara di daerah wilayahnya, Bapak. Ya, untuk dalam waktu ini masih aman sih, Bu. Iya, oke, baik. Karena dalam penanganan kan. Oke, Pak baik. Putri, mungkin itu saja. Harus ucapkan terima kasih banyak nih Bapak, sekali lagi karena Putri sudah hadir dan juga Tribuners mendapatkan banyak lagi informasi terkait jalur pantai barat yang sering pulang kampung atau kembali ke Palu, jadi mungkin bisa lebih hati-hati lagi nih ya terkait penggunaan jalan. Baik, terima kasih Tribuners karena telah menyaksikan Tribun Motesa Tesa kali ini. Kami pamit undur diri, jangan lupa untuk follow kita di Instagram, Facebook dan juga YouTube.
kami pamit undur diri. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak. You don't see when I can't think straight. I believe I want it for the long run. Said I'm waiting for the times right. Never running from the wall fight. Never wanted for the one night. I'm ready for the moment.